Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sofia. Saya mahasiswi aktif dari IAI Bunga Bangsa Cirebon, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 3. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir hadis bimbingan konseling. Baik, langsung saja berbicara tentang manusia. Nah, manusia itu merupakan pembahasan yang sangat kompleks ya, dimana kita itu memenuhi banyak definisi yang berbeda-beda dari banyak pendapat. Nah, para ahli dari berbagai disiplin ilmu telah mengemukakan jawaban yang bervariasi tentang manusia. Salah satunya ada ahli ilmu mantik atau logika menyatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir atau hayawan al-natiq. Sedangkan menurut ahli antropolog atau budayawan itu menyatakan bahwa manusia adalah makhluk budaya atau Homo sapiens. Nah, dan kaum agamawan pun menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung pada kekuatan supranatural yang ada di luar kekuatan dirinya. Namun, di dalam Al-Quran terdapat banyak kata yang mengindikasikan tentang manusia dengan kata yang berbeda-beda. Antara lain ada Al-Bashar, Anas, dan Bani Adam. Yang pertama ada kata Al-Bashar. Menurut M. Quraish Shihab, diambil dari akar kata yang bermakna penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Nah, dari akar kata yang sama lahir kata Basharoh yang berarti kulit. Nah, manusia dalam konsep Al-Bashar dipandang dari pendekatan biologis. Berarti manusia terdiri atas unsur materi sehingga menampilkan sosok dalam bentuk material berupa tubuh kasar, ragawi. Dalam kaitan ini manusia merupakan makhluk jasmaniah yang secara umum terkait kepada kaidah-kaidah umum dari kehidupan makhluk biologi. Nah, berdasarkan konsep Al-Bashar, manusia itu tidak jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya. Al-Bashar adalah gambaran manusia secara kata Al-Bashar menurut M. Quraish Shihab diambil dari akar kata yang bermakna penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang sama lahir kata Basharoh yang berarti kulit. Manusia dalam konsep Al-Bashar dipandang dari pendekatan biologis. Berarti manusia terdiri atas unsur materi sehingga menampilkan sosok dalam bentuk material berupa tubuh kasar yaitu ragawi. Nah, dalam kaitan ini manusia merupakan makhluk jasmania yang secara umum terkait kepada kaidah-kaidah umum dari kehidupan makhluk biologi. Nah, berdasarkan konsep Al-Bashar, manusia itu tidak jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya. Al-Bashar adalah gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat, memakan sesuatu, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dengan demikian, kehidupan manusia itu terkait kepada kaidah prinsip kehidupan biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan, dan perkembangan dalam mencapai tingkat pematangan dan kedewasaan. Nah, manusia itu memerlukan makan dan minuman untuk hidup dan juga memerlukan pasangan hidup untuk melanjutkan proses keturunannya. Nah, lengkapnya manusia itu memiliki dorongan biologis seperti dorongan makan dan minum dan dorongan seksual. Dalam konsep Al-Bashar ini tergambar tentang bagaimana seharusnya peran manusia sebagai makhluk biologis. Bagaimana ia harus berperan dalam upaya memenuhi kebutuhan primernya secara benar menurut tuntunan yang telah diatur oleh penciptanya. Sebagai makhluk biologis, manusia itu dibedakan dari makhluk biologis lainnya seperti hewan yang pemenuhan kebutuhan primernya dikuasai oleh dorongan instinktif. Sebaliknya, manusia dalam kasus yang sama didasarkan tata aturan yang berlaku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada kata Anas. Dalam Al-Quran mengindikasikan tentang fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Bagaimana ia hidup bermasyarakat dalam lingkungannya, mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, hingga pada kawasan yang lebih besar dan kompleks lagi seperti bangsa. Nah, konsep Anas mengacu pada peran manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
Manusia diarahkan agar menjadi warga sosial yang dapat memberi manfaat bagi kehidupan di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah kata al-insan yang menurut Quraisy Shihab terbentuk dari akar kata nasya yang berarti lupa. Penggunaan kata al-insan sebagai kata bentukan yang termuat dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Potensi tersebut antara lain berupa potensi untuk bertumbuh dan berkembang secara fisik, dan juga potensi untuk bertumbuh dan berkembang secara mental spiritual. Nah, begitulah sejatinya manusia dalam Al-Quran. Ada banyak kata lain yang juga sinonim dari kata al-bashar, an-nas, dan al-insan. Saya hanya mengambil secara garis besarnya saja. Kata itu antara lain Bani Adam, Khalifah fil ard, abdi Allah, dan al-ins. Wallahu a'lam. Mungkin cukup sekian pemaparan penjelasan materi saya tentang hakikat manusia. Terima kasih kepada semua yang telah menonton dan mendengarkan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi Anda semua. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.